7 makna dalam doa Bapa Kami. Yang pertama, teologi. Yang kedua, pengangkatan sebagai anak melalui kasih karunia, kesetaraan dengan para malaikat. Tiga, terus pengakuan hukum dosa, hancuran, tirani. Oke. Nah, ini saya sudah buat ringkasannya nih. Nanti kalian, saya udah share di grup. Ya. Nah, ini 7 misteri doa kami oleh Saint Maximus sang pengaku iman, yang satu teologi. Nah, ya, artinya Bapa kami yang di surga. Nah, ini ringkasannya. Artinya teologi ini merujuk pada pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang Allah. Kita menggunakan Bapa kami yang di surga. Saint Maximus menekankan bahwa kita mengakui Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan penyayang, serta Allah yang memiliki kekuasaan penuh di surga. Nah, waktu kamu memanggil Allah sebagai Bapa kami yang di surga atau sebagai Bapa, itu kita menurut Maximus ini adalah teologi. Teologi berarti di sini merujuk pada pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang Allah. Nah, waktu itu saya udah jelasin kan, belajar teologi itu masih di level apa? Belajar atau fondasi. Ya kan? Level fondasi. Nah, level fondasi itu kita sedang belajar teologi, belajar tentang Allah. Berarti belajar tentang Allah itu nggak kelihatan, tapi kita bisa tahu lewat gambarnya. Ya kan? Gambarnya kelihatan. Siapa gambar Allah? Kristus. Jadi kita belajar teologi ya berarti belajar tentang Kristus. Nah, manusia kenapa kok perlu belajar tentang gambar Allah? Atau kok harus belajar tentang Kristus? Karena manusia itu diciptakan menurut gambar itu. Jadi ada hubungannya sama kita. Karena kamu dicetak, kamu dilahirkan, kamu dicipta menurut gambar Allah itu. Nah, gambar Allah itu siapa? Kristus. Nah, Kristus itulah gambar Allah. Kenapa Allah itu punya gambar? Supaya Allah itu bisa dikenal. Kayak misalnya nih, saya nggak kenal kalian, tapi lihat gambar, oh jadi tahu. Oh, ini orangnya. Nah, dengan lihat gambar kan. Oke, misalnya siapa ini kalian dulu yang mau masuk ke sini? Oh, kita perlu zoom. Saya bisa lihat gambarnya, videonya. Nah, oh ternyata muka Sisil kayak gini, ya kan? Nah, Stephanie seperti ini, Marina seperti ini. Kemarin siapa yang ikut zoom? Waktu zoom itu, open doors itu. Nah, kan saya tahu, oh ternyata ini beneran orang, gitu ya, bukan cuma nama aja gitu. Nah, sama Allah itu ternyata beneran Allah karena dia ada gambar. Ya. Ini jadi beneran orang, jangan-jangan jangan robot atau AI yang sekarang belum tentu. Nama Setiawati belum tentu itu orang, ya. Nama Kelvin belum tentu itu orang, bisa aja nama anjing, nama siapa gitu ya. Sapri belum tentu itu orang, bisa aja nama sapi atau nama siapa. Tapi begitu lihat gambar, dia orang. Nah, Allah itu nggak begitu, ya. Kita mau tahu tentang Allah, siapa Allah itu kita nggak tahu. Tapi begitu kita lihat gambar, oh kita percaya dia adalah Lendi. Saya belum percaya kalau belum lihat gambarnya Lendi. Ini orang atau bukan ini? Misalnya gitu. Oke, nah ini yang kita pelajari di dalam fondasi ini, ya.
Nah, fondasi berarti kita belajar tentang Allah, berarti buktinya adalah ada gambarnya. Apa bukti meja ini ada? Hah? Ada wujudnya kan? Kalau wujudnya berarti bisa digambar nggak? Apa buktinya udara itu ada? Bisa digambar nggak? Tidak. Oh, berarti nggak ada dong. Ada. Nah, kalau ada, berarti udara bisa digambar nggak? Hah? Tapi katanya harus bisa digambarkan, baru itu ada. Misalnya udara, matahari, semua ciptaan yang Tuhan ciptakan itu semua punya wujudnya atau gambar. Ya, gambar udara gimana? Ya udah putih gini aja. Ya, misalnya gitu ya. Yang kita bisa rasakan kalau ternyata kita bisa bernafas itu kan ada udara, ya kan? Jadi bukan hanya bisa dirasakan, tapi kamu bisa menghirup oksigen dan membuang udara itu, atau kita menghirup oksigen, kita membuang karbon, ya, karbon dioksida, itu namanya udara. Jadi dalam udara itu ada berbagai macam gas, ya. Nah, itu semua ada wujudnya. Oke, kita kembali. Nah, teologi, kalau kamu mengatakan Bapa kami yang di surga, itu kamu sedang belajar teologi. Berarti kamu sedang mendalami tentang Allah. Nah, Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa digambar. Allah itu tidak bisa kita sentuh seperti udara. Kita nggak bisa sentuh udara kan? Jadi kita merasakan. Tapi Allah itu bisa digambar. Udara itu bisa digambar. Kalau kamu ke mana belajar fisika dulu, lihat nggak gelombang-gelombang itu. Nah, itu udah ngeri. Ya, memang dengan mata kita nggak lihat, tetapi dengan alat yang canggih kita bisa melihat matahari. Dengan mata kita nggak bisa melihat. Cuma wujudnya warna kuning gitu ya, bulat. Tapi dengan alat yang canggih kamu bisa lihat matahari itu ternyata bukan kuning, itu merah dengan merah-merahnya karena dia seperti api yang nggak pernah berhenti memancar sinar gitu. Ya, kalau kamu belajar ilmu fisika dulu, matahari itu warnanya apa? Iya, ya, bukan warna kuning gitu loh. Ya, oke. Nah, kalau kita sudah belajar tentang Allah, maka belajar minggu lalu kita belajar tentang diri kita sendiri. Nah, belajar tentang diri kita sendiri karena kita dicipta menurut gambar. Itulah sebenarnya kenapa kok kita perlu belajar gambar Allah. Ya, nah gambar Allah itu ternyata adalah Kristus. Jadi kalau kamu belajar tentang Kristus, kamu belajar tentang dirimu sendiri. Nah, kalau kamu belajar tentang dirimu sendiri, ya, kamu makin memahami siapa dirimu. Jadi belajar teologi di sini, kamu makin memahami. Artinya apa di sini? Kamu misalnya kalau kamu doa Bapa kami, di sini kamu makin mengakui bahwa Allah itu sebagai Bapa yang penuh kasih sayang, ya, Allah yang memiliki kekuasaan penuh di surga. Nah, jadi tahu, oh, Allah itu yang kita panggil itu sebagai Bapa. Lalu penuh kasih sayang, kata Maximus, dia punya kekuasaan penuh atau kedaulatan penuh di surga. Nah, ini teologi, ya. Oke. Nah, dari belajar itu kan bagus. Yang kedua apa? Dari belajar itu kamu, ah, datang apa? Kamu belajar terus akan datang apa? Yes, ya kan? Spidolnya nggak ada yang bagus.
askese, lalu kebajikan, lalu dedikasi, lalu lalu oke. Fondasi ke askese. Askese, kebajikan, verifikasi, eliminasi, ini askese, kebajikan, verifikasi ini ada kita ringkas Paulus, iman, pengharapan, kasih. Masimus ada 7 itu. Ya, iman mendatangkan takut akan Allah, takut akan Allah mendatangkan apa? Pengendalian diri ya, pengendalian diri mendatangkan apa? Kesabaran, kesabaran mendatangkan apa? Pengharapan, pengharapan mendatangkan apa? Depression, depression mendatangkan. Nah, itu jangan lupa 7 itu. Lalu ada yang model 10. Iya. Ya kan? 10 itu misalnya apa? Man. Terus. Iya. Nah, waktu kamu belajar teologi, ya, kamu belajar teologi, kamu belajar 10 verifikasi. Kamu belajar 10 verifikasi atau iman pengharapan kasih. Nah, kamu belajar apa kesannya di sini? Tentang iman. Ya. Hari ini kamu belajar tentang doa Bapa Kami. Berarti imannya apa yang kamu tambah? Pertobatan apa yang kamu hasilkan? Nah, itu kan yang saya suruh. Itu tugas itu. Ya. Jadi doa Bapa Kami, tapi kamu jelasin. Jelasin nggak itu? Nah, tuliskan mereka. Tugasnya gimana? Misalnya Jesus Prayer. Ya. Tekun setiap hari. Jadi kalau misalnya kalian lagi kerjain tugas atau lagi bekerja di lapangan atau bahkan lagi makan atau lagi sendiri, ya. Nah, kalian ingat tentang ini teologinya Jesus Prayer. Oke? Lalu kamu kerjakan time to be asked. Ya. Jadi kalau di kelas ini cuma di sini. Di kelas ini kamu cuma belajar fondasi. Tapi begitu kamu keluar dari kelas, kamu praktekkan namanya asked. Nah, dari situ mendatangkan iman. Itu namanya kebajikan. Mendatangkan pertobatan. Mendatangkan apa lagi? Takut akan Allah. Jadi dari doa ini, ada nggak takut akan Allah? Kamu belajar Alkitab misalnya, ada nggak takut akan? Kamu doa Bapa Kami, ada nggak takut akan? Lalu pengendalian ini, self control. Mengendalikan diri atau penguasaan diri, ada nggak? Ya kan? Seperti yang diajarkan oleh Petrus. Coba baca 2 Petrus 1 ayat 5. Iman ditambah apa? Perbuatan. Iman ditambah kebajikan, kebajikan ditambah kemampuan, pengetahuan ditambah penguasaan diri, terus ketekunan, kesalehan, terus
Jadi kalau menurut Petrus, iman, kebajikan, pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Ya, 7. Kasih itu kepada saudara seiman dan semua tanpa memandang agama. Ya, kalau Maximus iman, nah, 10 atau 7 ini itu adalah namanya kebajikan. Misalnya nih, kamu prayer sudah 2 minggu nih saya suruh. Askeisanya berapa kali? David. Jesus prayer-nya jangan nggak tiap hari. Iya, Pak. Dan saya bilang latihan itu sabar. Enggak, Jesus prayer-nya berapa kali? Dalam sehari misalnya. Doa pemuka itu. Kamu latih berapa kali? Atau doa Bapa Kami lah. Berapa kali dalam 1 minggu? Itu enggak? Oh, Kyrie eleison, iya. Kyrie eleison itu pakai bahasa Yunani atau bahasa Inggrisnya tadi. Itu tulis sekali. Ya. Nanti di buku ini diajarin. Waktu kamu menyebut nama Yesus, tarik nafas, have mercy on me, buang nafas. Nah, itu ada caranya. Oke. Nah, berapa kali misalnya? Devi. Oh, kami sudah berapa kali, Pak? Sekali doang. Bapak kan? 14, Pak. Sekali. Doa punya Yesusnya cuma sekali sehari. Doa Bapa Kami. Oh, doa Bapa Kami ya misalnya sehari 2 kali. Oke, jadi askesanya 2 kali. 14 kali lah. Nah, ini kurang sih. Oke. Doa makan sebelum tidur, setelah bangun tidur 3 kali minimal. Ya. Doa atau setelah makan. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, itu every time aja. Doa Bapa Kami itu gampangan, singkat juga. Nah, dari situ misalnya askes ini jalan. Nah, ini belajarnya ini yang susah. Belajarnya mau nggak mau kamu mesti baca. Atau di sini taksonomi yang kita baca, pahami, dan bisa tadi Marica bilang implikasi, ya kan, analisis, itu namanya belajar. Seperti yang saya kasih ini. Ini saya belajar. Ini, nah ada namanya implikasi. Tapi jangan berhenti di belajar itu. Ya, belajar. Ya, ini saya terjemahkan. Nih, terjemahannya ini dari buku mana? Dari buku bahasa Inggris ini nih, bukunya ini. Nih. Bukunya ini. On the Lord's Prayer, a short interpretation addressed to devout Christian. Nah, diterjemahkan jadi gini. Lord's Prayer itu artinya doa Bapa Kami. Sebuah penafsiran singkat ditujukan kepada seorang Kristen yang taat. Nah, pendahuluan. Ini saya belajar. I have, sir, in receiving your inspiring letters. Nah, ini diterjemahkan. Ya Tuhan, dalam menerima surat-surat Anda yang inspirasi, tuh,
Indeed, in spirit you are always present and cannot possible be absent. Nah, ini kan kamu belajar Inggrisnya sama Bu Rima. Kamu belajar nerjemahin. Memang dalam roh Anda selalu hadir dan tidak mungkin tidak hadir. Bisa belajar. Tapi belajar itu kan nggak cuma baca aja atau ringkas terjemahin. Kamu mesti ya ringkas lagi belajarnya seperti ini kita diminta. Ini poin-poinnya. Kayak gitu ya. Supaya makin mendalam ini kita belajar. Hari ini kita mau belajar 7 misteri doa Bapa Kami. Nah, satu tentang teologi. Kalau kita menyebut Bapa Kami yang di surga itu artinya kita sedang berteologi. Teologi di sini artinya kita merujuk pada pengetahuan kita, belajar namanya, memahami, belajar tentang Allah. Jadi saya katakan Allah itu bisa dipelajari karena dia punya gambar. Sama seperti saya nggak kenal Setiaman, nggak pernah jumpa, tapi saya lihat gambarnya, oh saya jadi tahu, oh dia laki-laki dan sebagainya. Ya, nah kita pelajari gambarnya itu secara detail. Oke, gambar Allah. Yang saya pernah tunjukkan kan, gambar Allah, icon Jesus. Nah, misalnya ini contohnya seperti ini, ya kan? Nah, ini misalnya. Kita pelajari ini gambarnya ini secara detail. Makin detail, nih, makin detail, kamu makin ngerti. Nah, oh ini detail-detailnya. Nah, waktu kamu belajar teologi, kamu sedang kayak belajar menggambar. Makin tahu detail-detailnya. Ya. Makanya, kamu kalau belajar itu jangan cuma baca. Harus bisa, misalnya apa? Buat implikasi. Buat interpretasi. Atau ini nanti kamu memahami. Interpretasi itu nanti kamu menafsirkan, kamu memahami apa. Lalu kamu tarik implikasinya itu konsepnya. Buat kamu apa? Ya, implikasi. Nah, lalu nanti tarik yang namanya aplikasi. Itu namanya belajar. Makin tekun kamu belajar atau kamu makin tekun berdoa, datanglah skes. Tapi nggak cukup, harus menghasilkan iman. Nah, seminggu ini kamu mendatangkan iman apa waktu kamu berdoa? Ya, nanti saya mau baca tugas-tugas kalian juga. Iman apa yang kalian ceritakan? Terus takut akan Allah apa yang kamu dapatkan? Nah, itu kalian harus terbuka, jujur gitu. Ya, kita nggak akan sebar-sebarin. Ini namanya kelas, kalian dituntun, diajarin. Ya, terbuka. Ketik aja di situ. Saya takut akan Allah seminggu ini. Saya tidak takut akan Allah. Saya sengaja apa aja gitu. Ya, karena kita mau lihat apa yang kamu pelajari di sini nyambung nggak sini ke sini atau terputus. Ya. Nah, lalu ada nggak pertobatannya? Kan di sini dibilang eh, apa? Ada pertobatan, repentance. Jadi iman dari situ takut akan Allah, begitu takut Allah tobat. Ada nggak perubahannya? Misalnya seminggu ini, ya baru-baru ini ada mahasiswa yang sedang praktek di gereja. Oke, ya sudah lama, ada 8-9 bulan. Tapi keluhan dari pendeta itu sama terus. Anak ini nggak bisa inilah, suka berbohong, dan sebagainya.
Nah, ini nggak ada pertobatan atau belum, ya. Padahal dia udah belajar ini. Keluhannya sama, belum ada pertobatan. Kenapa? Karena yang dia pelajari nggak nyambung sampai ke basic. Pertobatan itu masuk kebajikan kan? Nah, pertobatan. Lalu misalnya pengharapan kan, tahu long suffering kesabaran itu. Ya, misalnya nih, dia ditegur, saya bilang, kamu punya problem of character. Ini kebajikan karakternya. Ini kan bicara masalah karakter, iman, pertobatan, takut akan Allah, pengharapan, repentance. Ini karakter diri kita, karakter dari roh. Kalau karakter dari tubuh, apa? Karakter dari tubuh berarti ciri-ciri tubuh, ya kan? Karakter dari tubuh itu punya dua tangan, dua kaki, ya cirinya, ciri fisiknya. Tapi ciri-ciri dari roh kita, itulah yang disebut Rasul Paulus itu dua roh, kasih, sukacita, damai dan sebagainya. Itu namanya kebajikan. Ya. Nah, roh kita itu yang harus punya karakter atau dihiasi dengan purification. Ya. Nah, makanya kamu belajar teologi, misalnya tentang doa di sini, ya. Dari doa itu efeknya apa? Ada nggak efek? Nah, misalnya nih, saya uh, dimarahi, tapi dengan Jesus Prayer saya jadi sahabat. Saya tidak menggosip, dengan Jesus Prayer saya tidak berbohong, dengan Jesus Prayer saya tidak uh, mengata-ngatain orang di belakang. Nah, itu berarti mendatangkan apa? Kebajikan. Tidak gampang. Kalau kamu ngulang-ngulang aja gampang. Karena mungkin tugas ya, iya kan? Karena mungkin tugas. Kayak yang lalu-lalu kan banyak itu yang saya suruh wajibin baca sains, baca cerita. Oh, rajin mereka setiap hari satu. Kamu tanya kakak tingkat, ya, satu hari satu baca. Askesennya jalan gitu. Tapi begitu nggak ada tugas, ya udah nggak ada askesnya nggak. Nah, tapi askesnya itu nggak cukup, harus ada kebaca. Nah, ini yang kamu mesti ingat terus. Ini formasi rohani kita. Harus ada kebajikan. Nah, baru nanti kebajikan mendatangkan purifikasi. Purifikasi itu akhirnya dua. Sehingga apa ini? Dispassion dan love kasih. Ya kan? Kebajikannya ini iman, pengharapan dan sebagainya itu akhirnya mendatangkan purification yang ujungnya cuma dua. Dispassion mengatasi hawa nafsu dosa dan puncak dari kebajikan itu kamu kasih love. Nah, dari love inilah kita mendatangkan iluminasi, pencerahan. Ya, yang puncaknya itu apa? Stillness. Nah, ini nanti kamu akan belajar juga hesychasm. Ya, hesychasm. Jadi semua ada di buku ini, di Lokalia ini. Oke, ini banyak tokoh-tokohnya. Tapi buku ini yang nanti kita juga pakai. Nah, pengantarnya ya.
Ini hesychasm. Nah, ini ya. Ada banyak tema-tema di sini. Misalnya tentang minggu lalu apa? Harumnya air mata, ini bicara tentang pertobatan. Nah, ini berarti masuk ke bajikan. Lalu hari ini keheningan batin. Ini bicara tentang apa? Ini bilang ini udah tinggi. Ya. Nah, nanti minggu depan lagi akan belajar tentang doa Yesus. Yang saya suruh ulangi terus. Nah, ini banyak topik-topik yang akan dipelajari. Semuanya nggak lepas dari ini. Jadi formasi, fondasi, skese, kebajikan, verifikasi, verifikasi, proses. Ya. Nah, yang kita mau di sini fondasi ini belajarnya yang saya sudah ajari basicnya adalah fondasi itu tentang Kristus. Nanti sepanjang di kelas ini, ya maksudnya sepanjang di sekolah ini, semua kamu akan belajar tentang Kristus. Karena sekolah ini bukan cuma sekolah apa ya? Ya sekolah-sekolah gitu, sekolah Alkitab gitu, sekolah tinggi teologi doang gitu. Ya, bukan sekedar sekolah untuk dapat gelar gitu. Tapi ini adalah sekolah kamu menjadi serupa dengan ini. Maka kamu belajar tentang Kristus ini. Nah, di spiritual formation ini, kamu sedang ajarin kamu tentang apa soalnya? Ini formasi. Ya kan? Informasi ini. Nah, kamu belajar tentang kemarin tentang saints, pasukan kudus. Ya, hari ini belajar tentang doa. Oke, lalu dari Pak Luko, Bu Priska, ngajarin kalian tentang tema-tema dong. Nah, ini semua tentang Kristus. Ya, misalnya hari ini doa Bapak kan, ini doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Ini ke depan kita belajar doa Yesus. Oke, ini materi, beberapa materi yang penting. Jadi dalam latihan-latihan ke depan itu selalu, nah nanti satu lagi training life. Jadi latihan intinya ini adalah kamu Jesus Prayer atau doa Bapa Kami atau baca buku doa itu. Latihan intinya itu doa. Yang kedua, kamu baca sins. Yang ketiga, ya, kamu ngerti tentang filokalian. Filokalian itu maksudnya yang tadi diajari tentang verifikasi itu apa, iman, ya. Tema-temanya ini askese, hati, nepsis, nous, sinergi, ya. Ini tentang nous, tentang mengingat Allah. Nah, ini semua adalah tema-tema filo, ya, yang mengisi apa ini? Kalau filokalian berarti di mana? Diverifikasi. Apakah itu di kebajikannya, diverifikasinya, apakah itu diverifikasinya,
Berarti kamu belajar di sini. Nah, ini sudah dibuat per tema. Jadi kira-kira ada 20. Ya, 20, 21. Nah, itu inti pelajaran kita. Ya, fondasinya, filokaliannya. Tapi prakteknya adalah sehari-hari, ya kamu baca doa itu sudah bisa lepas ya. Ya, mulai latihan yang paling gampang ya tadi Jesus Prayer. Tapi harus naik yang namanya sekolah itu ya naik level namanya belajar itu yang jangan di SD terus. Naik SMP, naik SMA kan gitu. Harus makin Nah, jadi kamu nanti bacanya makin panjang sampai kamu ngantuk-ngantuk. Begitu kamu ngantuk-ngantuk itu berarti makin sulit. Ya, kalau kamu makin seru, ya berarti kamu lagi nonton film. Ya kan nonton film kan gitu. Kalau filmnya bagus, kamu makin seru. Tapi kalau filmnya rumit, ceritanya rumit, sulit, kamu nontonnya ngantuk. Benar nggak? Nah, kalau kalau film-film drama Korea mungkin nggak bikin ngantuk. Karena makin seru gitu. Ceritanya gampang. Oh ketebak ini pasti gini. Ya kan? Tapi kalau ceritanya rumit, sulit, ya. Nah, berarti kamu naik. Oke. Jadi kalau kamu baca itu nanti, Pak, aduh, saya kok bacanya 5 menit udah mau tidur ya. Ya, berarti ini satu challenge. Sulit bukan berarti menyerah. Ya dihadapi. Ya. Toh kalian sudah sampai di sini. Ya kan? Sulit-sulitnya kalian bilang sulit, toh sudah sampai di sini. Nggak bisa, ya buktinya kalian bisa masuk S1 di sini. Pak, dulu saya bodoh sekali. Jewer sama guru. Baca aja nggak bisa. Ada nggak yang ngalami? Ya, SD. Ya kan? Gitu. Pak, saya dicap bego lah segala macam. Ya, nggak apa-apa. Tapi buktinya udah sampai di sini. Kamu bisa. Beda misalnya yang dulu-dulu kita mungkin belum tentu dia mereka kuliah. Nah, kalian bisa kuliah, bahkan bisa belajar seperti ini. Ya dong. Jadi ini satu kesulitan yang sebetulnya tidak sulit, tapi bisa diatasi, bisa dilewati. Ya. Nah, jadi kalau kamu belajar di sini, jangan takut yang namanya sulit. Kalau makin sulit, berarti kamu sedang naik tingkat. Ya. Oke, jadi intinya ini, kalau belajar di sini, saya ajarin kalian tentang formasi, undang-undang terus, tentang SIG, tentang bahasa sensofia, ya kan? Itu satu contoh, Bang. Ada banyak lagi sen yang lain kita belum baca. Tapi saya kasih kalian tugas baca bukunya, ya. Formasi itu yang mana? Buku ini. Ini intinya di sini. Ini buku ini. Fondasi, indikasi, indikasi. Nih. Ya saya nggak bisa bahas semua, saya ambil inti-inti. Ini sen ini gimana? Setiap hari itu ada buku. Kalau kalian rajin, ada. Ya. Nah, lalu nanti kalian belajar teologi. Teologinya macam-macam. Ya. Teologi dari Nisa, dari Maximus, dari Chrysostom. Yang saya bagi itu kemarin apa? Misalnya, nah, saya bagi kemarin itu eh,
Lukas berapa? Eh, Lukas 8 ayat 1 ya. Oke. Nah, itu dilihat kayak Yesus yang pergi dari satu kota, satu desa, dia memberitakan kerajaan Allah, lalu ditemani 12 muridnya. Itu Lukas ceritanya. Ya. Lalu Gregorius itu ngomong, sebab ia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, supaya ia tidak hanya memperoleh banyak orang, tetapi juga menguduskan banyak tempat. Ia tidur dan bekerja, supaya ia dapat menguduskan tidur dan kerja. Ia menangis, supaya ia dapat memberi nilai pada air mata. Ia memberitakan hal-hal surgawi, supaya ia meninggikan para pendengarnya. Nah, gitu. Itu kamu baca ini, misalnya, ya, di handphone kalian bisa buka nggak sih? Katanya ada yang nggak bisa. Nah, ini kemarin memang ada masalah, tapi ini udah bisa dibuka. Nah, kamu baca ini inti kamu belajar ini, belajar teologi. Jadi teologi ini ada namanya istilahnya nanti teologi patristik. Macam-macam ya. Ada biologi, ada proper, ada soteriologi, antropologi, eklesiologi, macam-macam nih topiknya. Kita juga discuss nih ini. Kita nih yang belajar tentang Kristus ini teologi. Kalian dapat nanti setiap semester sama dari saya dari dosen lain. Tapi intinya kembali lagi ya, kamu jangan lupa formasi, seks, doa, ya kalau belajar teologi ini mungkin tidak lupa. Tetapi ini formasinya ini kamu jangan Jesus prayer itu jangan. Ya. Nah, begitu kamu belajar, ingat rajin, tambahkan kebajikan, kata Petrus, tambahkan purifikasi, tambahkan eliminasi, tambahkan Yesus. Nah, kita nggak usah jauh-jauh, kita coba ini, mulai dari iman sampai kasih. Nah, ini yang saya mau kalian latih terus. Ya. Jadi minggu depan sama, cuma makin baik. Jadi kalau misalnya minggu ini latihan doa Bapa Kami cuma 10, tambahin jadi 20. Baca jadi 30, jadi 40. Makin naik Mas Kristen. Ya. Jesus prayer-nya misalnya sehari berapa? 10 kali. Tambah jadi 100 kali. Oke. Jangan makin turun. Nah, gitu. Oke. Nah, belajar teologinya. Ya. Belajar teologinya kayak dari buku ini atau dari handphone. Apa? Minimal kamu belajar di sini. Gitu. Pokoknya di sini full kamu banyak baca. Sebenarnya nggak ada waktu nganggur gitu. Ya, kalau bisa untuk kalian botak sekali di sini. Ya, gimana setting? Kamu udah botak belum sih? Ya, interact. Hah? Gimana? Kamu pengalaman belajar di sini waktu di SMA beda atau sama? Hah? Lebih sulit mana? Lebih mudah mana? Lebih sulit di kampung atau di sini? Di kampung. Di sini belum sulit ya. Tambah lebih sulit lagi. Ya kan? Stefani. Nah, kamu belajar waktu di SMA dulu dengan di sini, mana lebih sulit? Di sini, Pak. Lebih banyak sini atau di banyak. Masa sih? Ya. SMA juga banyak kan pelajaran. Tapi di sini lebih sulit atau lebih banyak? Lebih sulit dan sulit dan lebih banyak. Iya. Marica?
Ini belum. Aduh, belum. Sama. Sini. Kenapa kok di sini? Beda ya. Jangan kamu belajar Kristologi. Ya, apalagi di spiritual formation kamu belajar filosofi. Lala, masih ingat kamu siapa dirimu? Jangan sampai saya jadi lupa siapa saya. Sini, Marinus. Nah, di sini. Elna, di sini. Ini gimana? Lebih enak jadi tukang pangkas atau mahasiswa di sini? Sama aja. Sana juga sulit, di sini juga sulit. Oke. Di sini sulitnya apa? Pelajaran. Iya. Kamu di luar kan mikirin rambut orang doang kan? Sini kamu mikirin macam-macam. Nih, Jufri. Oke, jadi mau terus atau lanjut? Maju atau mundur? Maju. Bagus. Ini Devi. Ini bisa di sini ya. Setiawan enggak. Bisa di sini. Ini April. Enggak pesen. Lebih sulit di mana? Di sini. Kenapa? Tugas. Dulu SMA nggak ada ya. Malah tugas gurunya diancam ya. Malah gurunya demo ya, dilempar penghapus. Ini Landy lebih sulit di mana? Sama. Wah, nanti saya tambah lebih sulit. Semua punya kesulitan. Tapi kamu sekarang ngerti kesulitan itu adalah kamu sudah itu. Kalau mau santai-santai aja ya nggak ada semester. Ya memang tiap semester pasti naik kelas. Tapi kamu cuma di sini nanti belajar mau semesternya nggak ada kewajiban cuma ya apa Filda lebih sulit mau sini. Oke, jadi kalau di sini lebih sulit, nah kamu ngerti untuk apa kesulitan? Oh, begini. Nah, kamu saya kasih ini materi ya. Ini filenya sudah ada belum? Enggak yang ini. Ah? Ini belum. Nah, nanti saya share di Classroom. Nah, kita harus bahas ini. Minggu depan kita akan bahas cepat. Habis itu saya akan sambung dengan uh, doa Yesus. Ya, ini dua materi kita. Lalu ini kita udah mau masuk di pertengahan lewat ya. Nah, dua materi ini kalau udah selesai nanti kita bisa lanjut ke materi-materi yang lain ya. Misalnya dari sini atau dari sini. Nah, tapi latihannya adalah, nah waktu kalian ngerjain latihan itu yang 10 poin purifikasi itu ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, apa? Dispassion. Dispassion itu berarti kamu mencapai kesucian apa dari, misalnya nih, selama ini suka berbohong. Begitu ngalamin dispassion, dia tidak mau berbohong lagi, itu namanya dispassion. Selama ini kamu suka gosip. Dispassionnya apa? Tidak gosip. Ya. Selama ini kamu suka nonton film porno.
Nah, dispersionnya apa? Tidak lagi. Itu namanya dispersion. Ya. Oke, kita belum sempat bahas ini, nggak apa-apa. Tapi kamu, kita lanjut minggu depan kita bahas ini tentang 7 misteri ini dan buku ini, ya. Jadi buku ini, eh, jadi dia tidak hanya bahas tentang 7 apa, 7 makna ya. Ada lagi nanti tentang, tapi intinya tentang 7 itu, ya. Sekali lagi coba kita baca teologi, teologi. Kalau kita sebut Bapa kami yang di surga itu teologinya, lalu Bapa kami yang di surga itu juga sebagai adopsi sebagai anak oleh kasih karunia. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga itu artinya apa? Nah, berikanlah kami pada hari makanan kami pada hari ini partisipasi kehidupan abadi. Ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ini apa? Kontrak sosial. Lalu dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, penghapusan hukum dosa, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, tirani, destinasi. Nah, ini 7 poin kamu mesti ingat kalau kamu baca dosa. Nah, tolong itu dibaca selama 1 minggu tentang doa Bapa kami ini. Ini singkat cuma 24, ya 22 halaman lah ya. Sampai di sini, halaman 22 kamu baca, nanti kita akan dalami. Ya. Tapi nggak hanya belajar aja, tapi kamu ceritakan di poin kebajikannya. Ya, masih 2 doa ini. Kita belum belajar doa yang lain loh nih. Nih, ya. Nah, tolong buku doa itu jangan sampai hilang. Nah, saya challenge kalian adalah ya jangan cuma 2 doa ini, doa pungut cukai atau doa Bapa kami. Kamu tambahkan lagi misalnya doa yang lain. Nah, nanti kamu tuliskan di sini iman apa yang kamu penuh. Iman itu berarti kayak pengetahuan, ya. Pengetahuan apa yang kamu peroleh. Lalu takut apa akan Allah apa yang kamu peroleh. Pertobatannya apa? Penguasaan dirinya ada nggak? Berjaga-jaganya ada nggak? Long suffering, kesabarannya ada nggak? Pengharapannya, dispassionnya, kerendahan hatinya, dan kasih. Ya kan? Nah, itu 10 itu. Oke? Jadi memang semester ini mungkin saya akan fokus ke dan doa kami kita akan selesaikan. Habis itu berdoa Yesus, ya. Habis itu kita bahas lagi buku doa dan masih banyak doa-doa lagi. Nah, tapi sambil kalian juga di grup WA itu ada pelajaran teologi. Sama itu Sutriska ada pelajaran teologi. Nah, ini semua harus dipelajari. Ya. Nah, teologi itu buat persiapan semester depan. Kayak hari ini saya bagi tentang di grup itu doa Bapa kami, orasi, orasi dari, nah, belajar. Itu teologi. Ya. Lalu ada C yang saya bagi istiqomah. Nah, ini poin-poinnya. Jadi ada C, ada rumahnya, ada lokaliannya, ada teologi. Ya. Oke, jadi ingat, materi kita tinggal apa nih? Doa Bapa kami, doa Yesus, dan doa.
nanti lanjut yang filokalia.